Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga di masa oktav Natal ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Program transmigrasi membuka lahan untuk ditempati pendatang dari Kenya. Mari nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, maka akan bergembiralah kita selamanya. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Dan pada hari ini, hari kelima dalam oktav Natal. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Ignatius Wahyudi Paweling, akrab disapa Romo Yudi. Selamat datang Romo Yudi, apa kabar? Baik Ibu Margareta. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, selamat Natal dan salam sehat selalu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Yudi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami umat manusia, sehingga Engkau menganugerahkan putra tunggal-Mu untuk hadir dan tinggal bersama kami. Kami mohon terangilah seluruh diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi pelita langkah kehidupan kami, agar hari demi hari hidup kami senantiasa terarah kepada Engkau sendiri, seperti Simeon yang senantiasa merindukan kehadiran dan kedatangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita memulai dengan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3-11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutulis kepada kamu, perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi,
karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Yudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda
yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yudi. Romo Yudi, dari bacaan hari ini, inspirasi apa yang Romo ingin memberikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Terima kasih Ibu Margareta. Saya ingin membagikan satu inspirasi terkait dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Inspirasi yang coba saya tawarkan yaitu kerinduan kepada Allah atau kepada Yesus itu akan membawa sukacita, akan membawa kesehatan dalam diri kita, dan juga akan membawa kita kepada kekudusan. Itulah inspirasi yang saya tawarkan Ibu untuk sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada. Sungguh luar biasa Romo, dan pada masa oktav Natal ini kita masih mengenang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan juru selamat buat kita semua, Romo. Ya, Romo, berkaitan dengan itu, di sini ada tokoh Simeon, Romo. Nah, mungkin Romo bisa membagikan untuk kami, Romo. Oh iya, terima kasih Ibu. Terkait dengan bacaan Injil hari ini, ada salah satu pribadi atau tokoh yang menurut saya sangat menginspirasi untuk kita sebagai orang-orang Kristiani, yaitu Simeon. Tentunya Simeon ini seperti digambarkan dalam Injil hari ini. Dia di usianya lanjut itu punya sebuah kerinduan yang sangat mendalam untuk berjumpa dengan Yesus yang dikatakan adalah Mesias, Anak Allah. Dia setiap hari ada di bait Allah, dikisahkan demikian. Selain itu, dia adalah pribadi yang juga bijaksana. Dia selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka, keutamaan-keutamaan inilah yang membuat Simeon selalu dekat dan ada di dalam bait Allah. Bait Allah itu menjadi tempat bagi orang untuk berdoa, untuk menanti-nantikan. Dan dalam konteks hari ini, bacaan hari ini, itu Simeon menanti-nantikan Yesus. Yang juga kita sudah nanti-nantikan ketika kita merayakan Advent selama 4 hari, dan kita sekarang sudah memasuki oktav Natal. Kita sama-sama memiliki kerinduan seperti Simeon, menantikan kedatangan Yesus Sang Mesias itu, dan Yesus sudah lahir, dan kita jumpai seperti Simeon menjumpai Yesus pada saat itu, kanak-kanak Yesus. Iya, dengan demikian Romo, Natal yang sudah kita rayakan pada 4 hari yang lalu, bila mana kita sudah menemukan damai sejahtera dalam diri kita, itu menandakan kita sudah menerima kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya Romo ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan dalam hal menjaga hati kita supaya Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam atau lahir dalam kehidupan kita, Romo? Ya, terima kasih Bu. Seperti yang saya katakan dalam inspirasi tadi, ternyata kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan itu menjadi sebuah identitas dasar kita sebagai para pengikut Tuhan, menjadi fondasi untuk selalu kita merasakan kegembiraan dan sukacita. Seperti Simeon yang selalu merindukan kedatangan Tuhan. Tanpa kerinduan, saya sangat yakin orang itu tidak memiliki antusiasme gitu ya. Sama seperti kalau kita mencintai seseorang itu kan pasti punya kerinduan untuk selalu berjumpa, selalu berjumpa. Sama seperti Simeon, dia juga memiliki kerinduan yang sangat mendalam. Dan dia selalu nanti-nantikan itu.
Dan dia sangat yakin bahwa dia yang dia cintai, yang selalu dinanti-nantikan itu dia akan datang. Dan itu ia jumpai ketika Maria dan Yusuf itu mempersembahkan kanak-kanak Yesus ke bait Allah. Ya karena pada waktu itu juga seorang anak yang 8 hari sudah harus dipersembahkan, harus dikuduskan kepada Allah. Dan Maria dan Yusuf itu membawa kanak-kanak Yesus, dan di situ ada Simeon. Yang Simeon juga sudah menanti-nantikan kanak-kanak Yesus itu. Dan kerinduan itu juga membuat hati Simeon itu sungguh-sungguh kayak meluap-luap, kayak Maria ketika ini ya. Membara, cintanya membara. Dikatakan demikian, Bu. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi yang dirindukan, yang dinanti-nantikan oleh Simeon itu adalah dia yang menyelamatkan, Mesias yang menyelamatkan itu. Maka ketika Simeon mendapati dan berjumpa dengan dia yang menyelamatkan itu, hatinya sangat bersukacita, sangat bergembira ya. Karena dia telah mengalami keselamatan itu. Iya, senang sekali Romo sudah memberikan gambaran kepada kita siapakah tokoh ataupun profil dari Simeon yang begitu merindukan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dan ada satu hal yang ingin menjadi pertanyaan saya, Romo, kalau kita lihat dari surat pertama Rasul Yohanes, di sini dikatakan bahwa inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Nah, mungkin dalam kenyataan sehari-hari, kalau kita mengenal Allah berarti kan kita mengikuti perintah Allah. Iya. Tetapi seringkali manusia menjadi seorang pendusta, tidak mengikuti perintah Allah, bahkan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kira-kira mungkin Romo bisa memberikan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik kiat-kiat apa supaya kita menjauhi segala larangan Tuhan dan mengikuti perintah Allah. Ya, terima kasih Ibu. Banyak cara yang mungkin biasa, sederhana yang dapat kita lakukan untuk bisa menuruti firman atau sabda Allah itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam surat 1 Yohanes tadi. Maka patokannya itu satu ya, berdasarkan bacaan pertama hari ini. Saya melanjutkan apa yang Ibu Margaret katakan tadi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka yang menjadi ukurannya adalah hidup Yesus itu sendiri. Ya, itu menjadi patokan. Kalau kita mau merindukan atau mau mengalami Yesus di dalam kehidupan kita, berarti kita harus juga bisa hidup sama seperti Kristus yang hidup untuk kita. Seperti apa? Ya, kita mendengarkannya itu kisah-kisah dalam Injil, kehidupan Yesus yang menampilkan pribadi Allah. Dia kan wajah kerahiman Allah yang nyata, yang bisa kita lihat, yang hidupnya bisa kita teladani. Banyak cara yang dilakukan oleh Yesus, ya kan? Yesus itu pribadi yang lemah lembut, ya. Kehadirannya itu selalu dinanti-nantikan orang. Maka kalau orang yang kita memiliki hati yang lemah lembut, itu sama saja kita hidup seperti Yesus. Kalau Yesus yang 2000 tahun lalu itu mengampuni orang, ya kan? Kita pun juga dipanggil untuk bisa mengampuni orang. Mungkin sederhana mengampuni orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mungkin di komunitas-komunitas kita, di tempat kita bekerja.
ketika kita dihadapkan dengan situasi yang gak mudah, ketika kita disakiti, berani untuk mengampuni atau memaafkan. Kalau Yesus mengatakan para murid mengatakan, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah? 7 kali kah? Tidak, tapi 70 kali 7 kali. Maka inilah panggilan kita, ya tadi, mengampuni. Kalau kita melihat orang-orang kecil sederhana dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan kita memberi sesuatu sedikit tapi dengan cinta yang besar, itu kita juga sudah menjaga hati kita, menjadi hidup seperti atau serupa dengan Yesus. Yang 2000 tahun lalu juga Yesus juga memberi makan kepada mereka yang kecil. Saya rasa masih banyak cara-cara kecil dan sederhana yang kita bisa tumbuhkan, bagaimana kita bisa menuruti firman-firman Tuhan itu. Iya, baik Romo, tadi kalau Romo sudah memberikan kiatnya, salah satunya adalah bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin seperti mudah diucapkan ya Romo ya, tapi tadi secara manusiawi kita coba hilangkan hilangkan kemanusiaan kita, benci, dendam, sakit hati gitu ya Romo ya. Tetapi bagaimana kita mau mengampuni sesama kita sehingga ada rasa damai dalam hati kita. Dan tentu di situ Tuhan bisa hadir dan tidak ada namanya dusta. Iya Romo ya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Mungkin Romo bisa bagikan inspirasi tentang bacaan dari Rasul Yohanes ini Romo. Bukan perintah baru tapi sudah perintah lama sudah ada. Itu kan perintah Allah bagi kita umat Israel itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu ya Bu ya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu dan lain sebagainya. Itulah perintah lama yang kemudian perintah baru juga kemudian Yesus genapi juga, ya kan? Itu perintah yang utama ya. Tetapi perintah yang kedua yang tidak kalah dengan perintah yang pertama ini adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kasih ini menjadi sebuah keutamaan Kristiani, ya, keutamaan teologal kalau dalam bahasanya itu ya. Keutamaan yang dianugerahkan itu secara cuma-cuma kepada Allah, kepada kita manusia oleh Allah kepada kita manusia tanpa kita harus memintanya. Ya kan? Iman, harapan, dan kasih. Ya kan, itu adalah 3 keutamaan teologal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita dipanggil untuk menanggapi keutamaan-keutamaan anugerah-anugerah itu. Dan di sini di antara keutamaan itu adalah kasih itu yang menjadi yang paling utama ya. Bukan berarti yang lain tidak, tetapi kasih ini menjadi bingkai dari keutamaan-keutamaan itu ya. Maka dikatakan demikian ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Maka kasih Yesus, kasih Allah itu menjadi fondasi kasih kita, ya. Kasih manusiawi itu ya terbatas. Ya kan, kita kan masih manusia, bukan malaikat ya. Masih menginjak di bumi ini. Kasih kita mungkin kasih manusiawi, tapi kita dipanggil juga untuk juga hidup di dalam kasih ilahi. Dan kasih ilahi itu nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka tadi di antifon pembuka kan dikatakan demikian Bu. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Romo Yudi, bahwa pada inspirasi hari ini kita disadarkan perintah lama dan perintah baru itu dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah hukum kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Yudi dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah sahabat, kita akan lanjutkan permenungan pada sesi yang kedua ini. Romo, kalau tadi di sesi yang pertama kita banyak menyinggung mengenai kerinduan. Lalu kira-kira hal apa supaya menumbuhkan kerinduan itu dalam hati kita masing-masing, Romo? Iya. Terima kasih Bu Margaret. Kita untuk menumbuhkan kerinduan kepada pribadi yang istimewa, dalam hal ini adalah pribadi Yesus Kristus, itu kita bisa belajar atau bisa mengambil inspirasi dari pribadi Simeon. Bagaimana Simeon itu menumbuhkan kerinduan dia menantikan Yesus Sang Mesias itu. Dia tentunya adalah seorang yang benar, saleh, bijaksana, yang selalu menantikan penghiburan gitu. Dan itu ditandai dia itu selalu ada di bait Allah. Kan sangat simbolik menurut saya. Bait Allah kan tempat orang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan berbagai macam ungkapan rasa syukur, berdoa, dan berbagai macam hal yang lain. Maka bagaimana cara menumbuhkan kerinduan dalam diri kita, itu juga salah satunya bisa mengambil inspirasi dari Simeon untuk selalu menumbuhkan hidup rohani. Macam-macam kan Bu, hidup rohani atau ulah kesalehan, ya kan? Seperti halnya tekun di dalam doa, ya kan? Kemudian juga tekun di dalam kehidupan menggereja, ya, merayakan Ekaristi, kemudian merayakan sakramen gereja, kemudian juga ulah kesalehan yang lain seperti mati raga, kemudian silih, kemudian berbagi kasih dengan berbagai macam ungkapan. Itu kan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kerinduan. Kerinduan di sini adalah kerinduan menantikan Yesus, Sang Penyelamat, ya, yang kita nanti-nantikan. Memang kita menantikan Dia itu dalam perayaan Natal. Tetapi lebih luas lagi, kita itu menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Yang kedua bisa kita merindukan itu ya menyongsong dalam tanda kutip itu kematian kita. Kalau lebih jauh lagi yaitu hari Tuhan atau akhir zaman itu. Dan itu kan selalu kita rindukan ya. Karena apa? Karena kita itu menyongsong Dia yang menyelamatkan kita. Maka menurut saya tidak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, nggak perlu cemas, nggak perlu takut, ya kan? Kita harus optimis, penuh harapan seperti Simeon menantikan kedatangan Yesus itu, dan dia merasakan sukacita karena dia sungguh berjumpa di bait Allah. Yesus, kanak-kanak Yesus itu yang dia nanti-nantikan itu menjadi kenyataan. Maka kalau kita merindukan Yesus itu dalam kehidupan kita dengan kehidupan baik kita, kalau dalam bacaan pertama itu menjadi serupa dengan hidup Yesus, maka kita akan mengalami 3 H, Bu. Ibu tahu nggak 3? H yang pertama itu adalah happy, ya kan? Happy, bahagia dan sukacita. Ya, nggak hanya happy biasa lahiriah saja, enggak, tapi happy sukacita kan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kemudian H yang kedua adalah healthy, sehat. Sehat tidak hanya secara fisik, tetapi sehat secara pikiran, perkataan, dan juga sikap-sikap kita harus sehat. Dan H yang ketiga adalah holy, kudus. Maka ending dari seluruh kerinduan kita adalah kepada kekudusan. Kalau Samadhi itu punya kegiatan H
happy, healthy, dan holy. Saya rasa sangat inspiratif ini ya. Bahkan di paroki-paroki tempat saya tugas, itu banyak namanya PAUS, paguyuban umat senior itu. Dan di Samadhi itu acara Hayu itu kebanyakan adalah mereka yang sudah lanjut usia. Dan ketika mereka menjalani rutinitas komunitas itu, saya rasa mereka tuh happy sekali ya. Gembira dan badan mereka sehat. Karena apa? Yang dilakukan tuh sederhana, Ibu, ya. Mereka berkumpul, kemudian senam, kemudian pergi rekreasi, tapi di situ juga ada doa, kadang membaca firman, dan itu yang membuat mereka itu ya happy, healthy dan holy, kekudusan, sama seperti Simeon ini. Maka undangan bagi kita adalah kita diajak untuk mengarah ke sana ya, ya dengan berbagai macam usia kita, itu kita diarah untuk seperti Simeon, ya kan, semakin tua semakin menjadi apa? Menjadi kudus tentunya ya. Seperti panggilan dasariah kita itu, apapun usia kita, ya kan, apapun status kita itu dipanggil kepada kekudusan, kepada kepenuhan kasih dan kesempurnaan hidup Kristiani. Dan itu bisa membuat kita itu sungguh-sungguh mengalami mengalami keselamatan. Dan ini memang perlu perjuangan, namun percayalah bahwa kerinduan yang teraktualisasikan dalam tindakan nyata itu sungguh-sungguh akan berbuah seperti yang dialami oleh Simeon. Ya, biarlah aku ini berpulang dalam damai sejahtera, ya, karena aku telah melihat keselamatan yang datang daripadaku. Cerita yang sungguh menginspirasi, Romo. Kalau tadi Romo katakan bahwa ada paus paguyuban umat senior, di mana cenderung usia-usia yang sudah senior itu tidak terperhatikan oleh keluarganya, tetapi dengan komunitas mereka yang sesama senior itu bisa saling cerita tentang anaknya, tentang cucunya, pengalaman-pengalamannya waktu membesarkan dan seterusnya. Mereka dalam satu frekuensi yang sama. Dan akhirnya tadi yang Romo katakan dengan mereka ya tadi selain jalan, mereka juga suka makan-makan, ya Romo ya. Main angklung, happy gitu ya. Bisa mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya. Dan akhirnya tadi mereka berdoa dan seterusnya, membuat ya kekudusan itu semakin nyata. Dan itu akan tercermin dalam ya tadi dalam kehidupan atau perilaku mereka sehari-hari. Dan tentunya gereja akan hidup dengan adanya umat-umat yang memiliki kebiasaan seperti itu, Romo. Maka jangan takut untuk ketika kita menginjak usia-usia lansia, Ibu ya. Karena kita punya salah satu panutan, yaitu Simeon ya. Simeon itu meskipun usianya sudah lanjut ya dikatakan, tetapi dia punya kerinduan yang mendalam untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Maka untuk Bapak Ibu yang lanjut usia, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang atau cemas. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah dan di gereja tentunya juga ada komunitas-komunitas yang dapat menjadi sarana bagi kita untuk bisa berkumpul. Yakinlah bahwa komunitas itu yang akan kita jalani itu menjadi sarana ya bagi kita untuk mengalami 3H tadi, Bu ya. Happy, healthy dan holy. Dan tentunya tadi ajakan Romo kepada Bapak Ibu yang usia senior, jangan pernah takut dan jangan di rumah saja, tapi coba kita keluar dari rumah kita untuk berhimpun dengan umat senior lainnya, sehingga bisa berbagi cerita. Iya, betul, Bu. Jadi jangan menjadikan hari itu jadi sesuatu yang
membosankan dan seterusnya ya Romo Iya. ya, dan selalu bisa berbagi untuk semuanya. Mungkin dalam mendoakan bisa mendoakan anak, Oh iya cucu, betul, banyak jalan-jalan kreatif sih Bu ya. Romonya juga yang Iya didoakan betul. dan kita semua. Baik Romo, kalau tadi Simeon dengan kehidupan salehnya dia merindukan kehadiran Tuhan Yesus dan itu diwujud nyatakan. Lalu dalam kehidupan kita masa kini apa yang kita mau tindak lanjuti untuk hari-hari yang akan datang, Romo? Ya. Lagi-lagi kita mau mengambil inspirasi dari Simeon Ibu ya. Bagaimana untuk menghidupi kita untuk sungguh-sungguh menumbuhkan kerinduan itu. Ya kita dipanggil tuh apapun status kita, siapa diri kita itu minimal kita hidup benar ya dalam kehidupan kita. Menyuarakan kebenaran, kan sekarang banyak ya berita-berita tidak benar, hoax dan lain sebagainya. Maka kita bisa menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kita. Banyak cara itu ya. Di media sosial kita bisa menyampaikan, yang menyuarakan tentang hal-hal yang baik, yang benar, yang indah dalam kehidupan kita. Kemudian yang mengusahakan ya kesalehan ya. Seperti yang di awal kita bicarakan tadi, bagaimana cara menumbuhkan kesalehan ya macam-macam ya. Berbagi kasih, kemudian hidup doa, kemudian mati raga atau puasa atau bahkan pantang. Itu cara-cara konkret yang bisa kita lakukan dengan cara-cara kecil, sederhana, tapi kalau bahasanya Bunda Teresia dari Kalkuta itu, memang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi lakukanlah hal-hal kecil dan sederhana tapi dengan cinta yang besar. Maka cinta itu akan melahirkan buah-buah yang baik. Baik Romo, kalau tadi kita di bacaan pertama itu tentang mengikuti perintah Tuhan, tadi Romo sudah berikan hal-hal yang konkret di mana dalam kita atau membuat berita-berita di media sosial tentunya hal-hal yang benar dan jari kita juga lakukanlah untuk hal-hal yang benar. Bertutur kata yang baik juga Bu. Kan sekarang kan anak-anak banyak ya banyak lah ya orang bertutur kata itu kadang kayak nggak tersaring gitu ya. Akhirnya kan kayak menjadi hal yang biasa ya. Anak-anak sekarang generasi ini kan kadang ya biasa karena udah menjadi teman ya udah ngomong seperti itu ya. Yang ya itu ya. Tapi sebenarnya itu kan kalau kita masuk lebih dalam itu kan sebenarnya kata-kata yang nggak tepat menurut saya tepat. Maka kita pun diundang untuk juga kayak berbicara yang baik, yang benar dan indah itu menyejukkan, mendamaikan ya Bu ya. Membuat orang tuh kata-kata kita tuh menyembuhkan orang, bukan malah sebaliknya. Kalau kita kata-kata yang kasar, maaf ya, itu kan bukan menyembuhkan tetapi melukai, dan itu hal-hal konkret yang bisa kita usahakan setiap hari. Ya, yang dari yang sederhana, sederhana. ya Romo ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini dan kita akan doa penutup dan berkat dari Romo Yudi. Mari kita mengakhiri permenungan kita, Oase Rohani Katolik kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Meskipun kami ini pribadi-pribadi yang lemah, yang rapuh, yang berdosa, namun sangat Engkau kasihi. Dan kasih-Mu itu nyata di dalam pribadi Yesus Kristus yang berkenan seperasaan dengan kami, hadir, tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami itu, dan juga untuk sabda yang boleh kami renungkan pada hari ini. Semoga semuanya itu membantu kami untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan terlebih kami boleh menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan, seperti yang Yesus sendiri teladankan bagi kami. Bunda Maria, terima kasih
karena Engkau telah mengandung, melahirkan, dan menemani putra-Mu. Bantulah kami dan tinggallah juga di dalam hati kami. Semoga putra-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Maka perkenankanlah kami memanjatkan dan juga menghaturkan untaian mawar ini kepada Allah, dan semoga Engkau berkenan menerimanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan kehidupan kita ke depan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Yudi yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu, dan semoga apa yang sudah dibicarakan pada hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Beli serabi di Surakarta. Cakep. Makan nikmat sampai lupa pulang. Cakep. Telah lahir cahaya dunia bagi kita. Cakep. Hanya Kristuslah yang menerangi hati tiap orang. Salam damai, Tuhan memberkati. Amin.